channel. Kembali lagi di channel aku, Sabira Dwi Fadila. Nah teman-teman, aku pengen tanya-tanya nih sama teman-teman semua. Untuk teman-teman yang sedang menjalankan diet, ada nggak sih yang ngalamin yang namanya masalah kerontokan rambut? Nah kalau aku tuh sebenarnya ya, maksudnya sebelum aku diet ataupun saat aku diet itu aku emang ngalamin yang namanya kerontokan rambut parah. Jadi saking parahnya nih ya teman-teman, kayak aku naruh tangan aku di kepala gini aja tuh ada rambut yang nempel gitu, dan itu udah terjadi sejak aku kecil. Jadi sebelum aku diet pun aku sering banget mengalami kerontokan rambut itu, dan aku penasaran waktu aku diet ini apakah itu berpengaruh juga terhadap kerontokan rambut yang terjadi di kepala aku ini. Nah akhirnya aku coba deh cari-cari di website tentang penelitian kerontokan rambut dan pengaruhnya terhadap diet kita, dan juga gimana sih solusinya untuk mengatasi rambut rontok itu, karena nggak mungkin kan kita membiarkan ini terjadi terus teman-teman. Nah akhirnya setelah aku cari-cari dan aku mencoba beberapa produk, aku menemukan nih yang pas di rambut aku dan mampu untuk memperbaiki kerontokan rambut aku dan bisa untuk menumbuhkan anak-anak rambut yang baru. Dan aku senang banget teman-teman karena akhirnya finally I found it. Nah pasti teman-teman penasaran kan kira-kira produk apa yang aku pakai dan gimana sih caranya aku mengatasi masalah kerontokan rambut aku. Terus apakah benar-benar pengaruh nih antara kerontokan rambut sama diet yang kita jalani nih teman-teman. Nah tapi sebelum aku lanjutin videonya, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini, oke? Oke teman-teman, setelah aku cari nih website atau penelitian yang berhubungan dengan diet dan juga kerontokan rambut, akhirnya aku menemukan teman-teman bahwa ada penelitian dari American Academy of Dermatology yang mengatakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi terjadinya kerontokan rambut. Yang pertama adalah karena faktor keturunan, yang kedua karena kekurangan nutrisi, yang ketiga karena stres, yang keempat karena penyakit tiroid, dan yang kelima karena hormon. Aku juga penasaran nih sama teman-teman semua, mungkin juga bisa sharing nanti di kolom komentar, apakah kalian selama menjalankan diet itu mengalami kerontokan rambut atau enggak. Nah kalau misalnya aku nih dari dulu tuh emang sering banget yang namanya mengalami kerontokan rambut dari kecil bahkan. Jadi kayak kalau disisir itu pasti ada rambut yang nempel di sisir. Terus kalau misalnya kayak dipegang gini tuh kadang-kadang ada yang nempel di tangan. Terus kadang-kadang kalau tidur ada yang nempel di bantal kayak gitu. Jadi aku emang sebelum diet pun udah sering banget yang namanya mengalami kerontokan rambut. Dan ternyata ada penelitian juga yang mengatakan bahwa kerontokan rambut tuh dipengaruhi oleh kekurangan nutrisi. Kadang-kadang kalau kita diet itu suka mengurangi porsi makan teman-teman. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu faktor kita karena kekurangan asupan nutrisi. Nah karena kita diet itu kan kita sering tuh yang namanya mengurangi asupan makanan yang masuk ke tubuh kita. Jadi mungkin asupan dari karbohidrat, protein, lemak, terus serat itu nggak seimbang masuk ke tubuh kita, sehingga terjadilah kekurangan nutrisi yang mengakibatkan rambut kita rontok karena asupan nutrisi yang masuk ke tubuh kita itu sangat kurang dan tidak seimbang. Selain itu juga teman-teman, mungkin teman-teman sering banget denger yang namanya istilah hair loss dan losing hair. Hair loss atau rambut rontok ternyata beda teman-teman sama losing hair atau kehilangan rambut. Kalau losing hair atau kehilangan rambut itu adalah sesuatu yang normal terjadi teman-teman, karena rata-rata manusia itu akan kehilangan rambutnya 50 sampai dengan 100 lembar per harinya. Jadi itu kalau kalian mengalami kerontokan antara 50 sampai 100 lembar itu tuh benar-benar wajar banget dan nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau hair loss itu teman-teman mengalami kerontokan rambut yang parah banget, dan itu benar-benar harus diatasi teman-teman, karena kalau dibiarkan kan bahaya karena bisa terjadi kebotakan. Nah untuk itu kita harus cari solusinya teman-teman, supaya kita bisa tetap diet tapi kita tetap tidak mengalami kerontokan rambut. Nah gimana tuh caranya ya? Nah teman-teman, ternyata nih menurut penelitian beberapa ahli, kalau kita sedang diet kan pasti itu kita sering banget ngurangin porsi makan kita dan juga ngurangin jumlah kalori yang masuk ke tubuh kita. Nah kadang-kadang kita yang belum terlatih atau belum
belum mengetahui tentang takaran-takaran gizi yang seimbang di dalam tubuh itu kadang-kadang suka ngasal nih, aduh aku nggak mau makan ini, nggak mau makan ini, nggak mau makan ini, tanpa melihat dia itu apakah dia itu karbo, apakah dia itu serat, apakah dia itu protein, atau apakah dia lemak. Nah, karena hal itulah yang mengakibatkan jumlah protein yang masuk ke dalam tubuh kita tuh kurang, teman-teman. Kan bahaya banget ya kalau kita sampai kekurangan protein. Nah, bayangin aja teman-teman, karena kita kekurangan protein, tubuh yang memerlukan protein jadi menyuplai seadanya nih ke tubuh kita protein yang dibutuhkan ke beberapa bagian tubuh. Misalnya nih, kita kan punya protein cuma segini, terus kita harus bagi ke seluruh tubuh kita kan. Nah, untuk itu tubuh itu akan menyesuaikan dengan organ yang paling penting atau organ yang paling vital. Dan menurut tubuh itu rambut merupakan bagian yang paling tidak penting atau paling nggak urgent lah untuk kita kasih protein. Nah, karena itu maka protein yang masuk ke rambut itu sedikit banget teman-teman, dan itu menyebabkan terjadinya kerontokan rambut. Selain itu teman-teman, di rambut sendiri itu ada yang namanya folikel rambut. Folikel rambut ini sangat memerlukan yang namanya nutrisi teman-teman. Nah, kalau sampai kita kekurangan nutrisi, maka folikel rambut itu menjadi tidak normal sehingga menyebabkan kerontokan rambut yang parah dan tidak normal. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya hair loss atau kerontokan rambut teman-teman. Ngeri banget kan? Nah, tapi teman-teman tenang aja, karena itu semua bisa diatasin dan banyak banget cara untuk mengatasinya, baik dari luar maupun dari dalam. Jadi teman-teman gak usah panik, gak usah khawatir, karena kita tetap bisa diet tapi tetap bisa memenuhi asupan nutrisi ke seluruh tubuh kita, terutama rambut, sehingga kita nggak akan mengalami yang namanya hair loss atau kerontokan rambut. Untuk dari dalam sendiri teman-teman, tentunya kita harus memenuhi kebutuhan asupan nutrisi ke dalam tubuh kita supaya kesehatan rambut kita juga tetap terjaga ya. Yang pertama, kita harus memenuhi kebutuhan protein di dalam tubuh kita. Nah, protein itu apa aja sih? Protein itu banyak macamnya teman-teman. Bisa ayam, bisa daging, bisa telur, bisa ikan. Selain itu teman-teman, pastikan juga teman-teman mengkonsumsi protein sesuai dengan yang direkomendasikan ya, yaitu 46 gram untuk wanita dewasa dan 56 gram untuk lelaki dewasa. Selain protein, teman-teman juga harus mengkonsumsi zinc. Zinc itu adalah mineral yang dibutuhkan dan sangat penting peranannya dalam pertumbuhan kulit, kuku, dan yang paling penting adalah rambut, teman-teman. Terus kalau kita mau dapat zinc dari mana aja sih? Nah, banyak banget ternyata dan gampang banget serta mudah banget ditemukan di mana-mana, teman-teman. Kalau dari sayuran nih, bisa dari bayam, bisa dari brokoli. Terus kalau dari buah-buahan bisa alpukat, bisa ara, terus ada juga biji-bijian. Selain itu juga bisa ditemukan pada protein hewani seperti misalnya telur atau daging sapi. Nah, tapi teman-teman juga harus pilih nih daging sapi yang rendah lemak supaya diet kita juga bisa tetap terjaga. Selanjutnya adalah biotin, teman-teman. Nah, biotin ini biasanya ditemukan di suplemen. Nah, kalau untuk ibu hamil bisa juga ditemukan pada vitamin prenatal, teman-teman. Nah, biotin ini penting banget untuk menjaga kesuburan di rambut kita. Selain itu ada juga asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 ini bagus banget untuk pertumbuhan rambut kita, menjaga kilau rambut kita, dan juga menutrisi kulit kepala. Nah, biasanya asam lemak omega 3 ini bisa teman-teman temukan di kacang-kacangan, terus juga bisa ada di ikan tuna, ikan salmon, terus ada juga di alpukat dan bayam. Last but not least yaitu adalah karbohidrat, lemak, protein, dan juga serat. Jadi untuk menjaga kesuburan rambut kita, pastikan teman-teman untuk mengkonsumsinya secara seimbang dan tidak berlebihan ya teman-teman. Jadi karena kita sedang diet, kita juga harus menjaga masuknya nutrisi, tapi tidak boleh juga melupakan komponen dari setiap gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, kalau untuk menyiasatinya nih, teman-teman bisa mengurangi porsinya, atau teman-teman juga bisa makan secara sering tapi dengan porsi yang sedikit. Jadi teman-teman gak akan merasa lapar, tapi kebutuhan gizi tetap terpenuhi dan tentunya rambut kita bebas dari rontok deh. Dan seperti yang aku bilang di awal teman-teman, selain kebutuhan nutrisi dari dalam, kita juga memerlukan kebutuhan nutrisi dari luar nih untuk menjaga kesehatan rambut kita dan mencegah supaya tidak rontok dan juga mempercepat pertumbuhan rambut kita. Nah, gimana sih caranya? Apa sih produknya? Nah, aku tuh nyesel banget teman-teman karena baru tahu produk ini beberapa tahun terakhir. Ya sebenarnya aku udah tahu dari kecil sih kalau ada produk ini, tapi aku tuh sama sekali nggak kepikiran untuk nyobain langsung produk ini tuh seperti apa dan manfaatnya itu kayak apa. Jadi selama ini aku berpetualang gitu ke beberapa produk untuk mencari manakah yang paling cocok untuk rambut aku, yang bisa untuk mengatasi kerontongan rambut dan juga
mempercepat pertumbuhan rambut baru teman-teman. Karena aku tuh udah banyak banget cobain produk-produk hair care, tapi tuh sama sekali nggak ada yang cocok, dan aku tuh sampai bingung harus cobain produk apa lagi. Akhirnya suatu ketika aku menemukan produk ini dan kayak langsung lihat itu loh komposisinya, terus kandungannya, manfaatnya, dan akhirnya aku coba buat beli rangkaian produk hair care dari produk ini, dan ternyata tuh ampuh banget teman-teman. Aku tuh bener-bener nyesel karena baru beli sekarang, kenapa nggak dari dulu aja gitu loh. Dan produk yang aku maksud adalah Natur Hair Care. Nah, pasti teman-teman udah tahu produk ini ya, karena produk ini tuh udah dari lama banget udah ada, dari zaman kita kecil malah produk ini tuh udah ada. Tapi kenapa aku baru coba sekitar 3 tahun 4 tahun terakhir ini teman-teman? Ya ampun, nyesel banget rasanya. Rangkaian dari hair care Natur ini tuh ternyata banyak banget teman-teman macamnya, dan juga variannya banyak banget. Tapi yang menurut aku paling cocok di aku sih varian aloe vera, karena pas aja gitu kandungannya, manfaatnya, khasiatnya itu pas banget sama masalah rambut aku teman-teman. Jadi aku bakal jelasin satu persatu apa sih hair care rutin aku yang aku pakai, gimana step-stepnya untuk memperbaiki masalah kerontokan rambut aku, serta gimana sih caranya aku bisa memunculkan kembali nih rambut-rambut baru atau anak-anak rambut baru di kepala aku. Jadi yang pertama kita pakai adalah Natur Shampoo. Nih teman-teman bisa lihat sendiri, packagingnya tuh bener-bener kayak elegan dan eksklusif banget ya, terus juga ringan karena ini dari packagingnya dari plastik gitu, tapi tetap kuat dan aman banget. Jadi kalau teman-teman sering bepergian itu tenang aja karena bisa dibawa kemana-mana. Nah ini sebenarnya ada dua ukuran ya teman-teman, ada 270 ml sama ada 180 ml. Tapi karena aku lebih suka yang gede gitu, jadi nggak usah beli gitu. Jadi mendingan langsung beli yang gede aja buat simpanan dan bisa buat lama banget dipakainya juga. Nah selain itu teman-teman, Natur Shampoo Aloe Vera ini manfaatnya tuh banyak banget. Dia mampu menutrisi rambut dan juga membantu menjaga kesuburan rambut kita. Nah kalau teman-teman buka nih isinya, kalau kita buka ini tuh baunya tuh bukan bau-bau jamu gitu loh, karena dia produk tradisional. Terus kalian pasti nganggapnya ini bau jamu atau bau ginseng atau bau-bau yang nggak enak gitu, tapi ini baunya enak banget teman-teman, kayak bau vanilla gitu, karena ini udah kekinian banget teman-teman, tapi tetap khasiatnya tuh dan manfaatnya tuh tetap maksimal, meskipun wanginya tuh wangi-wangi seger gitu loh. Jadi kita nggak akan ngerasa terpaksa gitu untuk pakai sampo ini, karena bener-bener selain wanginya enak tapi juga khasiatnya tetap maksimal teman-teman. Untuk sampo Natur ini bisa teman-teman pakai 2 kali sehari ya teman-teman, karena supaya rambut kita tetap halus, tetap lembut. Selain itu juga mampu untuk menyuburkan rambut karena ada aloe vera atau lidah buaya sebagai kandungan utama dari sampo Natur ini. Yang kedua adalah hair mask. Nah, hair mask dari Natur ini juga varian aloe vera ya teman-teman, dan ini tuh bisa banget teman-teman pakai 2 kali seminggu. Nah, satu saset ini isinya 15 gram plus ada bonus 7,5 gram, jadi ada tambah 50%. Gila, Natur baik banget sih. Dan ini tuh satu saset ini bisa teman-teman pakai 2-3 kali, jadi bener-bener hemat banget dan isinya banyak banget. Terus kalau kita lihat ini tuh creamy gitu teksturnya. Kalau misalnya sampo tadi kan lebih kayak madu gitu kan, warnanya coklat gitu kayak honey gitu, tapi kalau ini lebih creamy, jadi warnanya putih susu gitu dan lebih creamy. Nah terus teman-teman kalau kita lihat juga ini tuh banyak banget manfaatnya, karena dia tuh mengandung aloe vera ekstrak yang membantu untuk menutrisi helai rambut dan juga menjaga kesuburan rambut kita, sehingga rambut kita tuh lebih lebat, halus, lembut, lembab, serta mudah diatur. Apalagi buat teman-teman yang sering banget catok rambut atau pakai hair dryer atau misalnya warnain rambut. Nah pasti rambut kalian kan rentan rusak karena ada campuran bahan-bahan kimia kan yang dimasukin ke rambut kalian. Nah kalian bisa menjaga dan merawatnya dengan menggunakan hair mask ini tentunya. Selanjutnya adalah conditioner. Nah ini bisa dipakai 2 kali sehari barengan sama sampo tadi teman-teman. Jadi kan kalau hair mask tadi kan cuma seminggu 2 kali, kalau ini barengan sama kalian habis menggunakan sampo baru pakai conditioner ini. Nah ini teksturnya hampir sama kayak hair mask tadi, creamy dan warnanya putih susu gitu, baunya enak banget, dan ini kalian gunainnya
setelah keramas, kalian kasih ke batang-batang rambut kalian. Jadi jangan sampai ke kulit kepala ya, jadi cukup di batang-batang rambut kalian. Dan kalian bisa pijet-pijet tuh kepala kalian, sekalian kan kayak nyalon tapi di rumah sendiri gitu loh, jadi aman banget ya, dan juga low budget pastinya. Nah, untuk conditioner ini aku cinta banget karena isinya banyak banget. Ini ada 165 ml, bener-bener jumbo size gitu. Aduh, ini bisa dipakai dalam jangka waktu lama ya teman-teman. Selain mengandung aloe vera, dan ini bagus banget untuk membantu memberikan nutrisi pada setiap helai rambut kita, dan juga menjaga kesuburan rambut sehingga rambut kita tuh lebih lebat, lebih halus, lebih lembut, dan mudah diatur pastinya. Jadi kalau teman-teman yang sering ngerasa rambut itu kusut gitu, susah disisir atau kayak bergerombol kayak gitu, nah ini pakai ini kalian dijamin rambut kalian tuh nggak akan susah untuk diatur. Bahkan kalian nggak usah sisiran pun dia bakal tetap langsung jatuh gitu loh. Jadi bener-bener bikin rambut kalian tuh halus maksimal deh pokoknya. Setelah pakai conditioner, teman-teman jangan lupa untuk pakai ini teman-teman. Ini karena wajib banget, terutama kalau kita mengalami masalah kerontokan rambut yang parah dan mau menumbuhkan anak-anak rambut yang baru, yaitu adalah Natur Hair Tonic. Nih teman-teman produknya, ini bener-bener packagingnya cantik dan simple banget, dan juga aman banget karena dia ada kayak tutup pengamannya gitu loh, jadi nggak akan tumpah. Terutama kalau kita sering jalan-jalan nih keluar kota atau bepergian, kita bisa bawa juga karena praktis dan ringan banget dibawa. Nah, untuk aloe vera ekstrak hair tonic ini teman-teman, manfaatnya banyak banget karena mampu untuk memberikan nutrisi pada rambut dan membantu menjaga kesuburan rambut sehingga rambut kita tampak sehat dan lebat. Selain itu juga wangi banget teman-teman. Jadi caranya kalian tinggal semprotin ke kulit kepala gini, sret. Aku contohin ya. Tapi ini ke jilbab. Sret gitu kan. Sret ke bagian rambut kita yang rontok. Terus kita pijet-pijet gini, kita pijet-pijet dan kita tepuk kecil-kecil gini, tuh kita tepuk sambil kita pijet-pijet ya, jadi biar rasanya kayak krimbat, tapi krimbat di rumah nih ceritanya teman-teman. Jadi kalian tinggal pijet-pijet gitu, udah deh, terus langsung rasanya tuh kayak benar-benar segar, dan karena ini hair tonicnya wangi banget, gak bau jamu sama sekali, jadi enak banget teman-teman. Kalian harus cobain, dan ini digunakan setiap habis keramas plus habis conditioneran ya teman-teman. Last but not least, ini adalah produk yang tentunya bagus banget untuk rambut kita, terutama teman-teman yang sering banget melakukan aktivitas di luar rumah, yang rambutnya sering lepek, yang rambutnya sering bau kena sinar matahari, atau rambutnya kotor kena debu asap jalanan. Nah, ini bagus banget. Kalian harus cobain Natur Hair Vitamin. Ini wanginya enak banget teman-teman, benar-benar seger dan fresh. Terutama kalau teman-teman sering banget tuh yang namanya hair dryer rambut, nyatok rambut, warnain rambut, pokoknya rambut kalian sering banget di styling. Ini bagus banget. Ini bisa kalian pakai habis kalian styling rambut ya, memberikan efek seger gitu dan juga fresh gitu. Jadi kalau kalian habis pakai hair tonic, atau kalian habis styling rambut kalian, habis hair dryer, atau habis diwarnai, habis dicatok, atau kalian yang kena debu rambutnya atau lepek, kalian tinggal semprot aja, semprot. Aku kasih contoh ya. Semprot, jaraknya 10-15 cm. Ini dijamin rambut kalian tuh langsung wangi, langsung seger, langsung fresh, gak lepek lagi, gak bau lagi, bener-bener wanginya tuh wanginya enak banget. Karena dia tuh manfaatnya banyak banget teman-teman, bisa untuk menghidrasi dan memberikan kesejukan di kulit kepala, serta membantu menjaga kesuburan rambut, dan juga memberikan efek kemilau alami rambut, dan bisa digunakan sebelum dan sesudah penataan rambut. Ini juga diperkaya dengan vitamin E untuk menjaga kelembapan rambut kita. Dan ada parfum French Rose untuk rambut harum dan segar. Makanya nggak heran ini wangi banget ya teman-teman, karena ada parfum French Rose-nya. Oke teman-teman, itu tadi adalah rangkaian Natur Hair Care yang biasa aku pakai. Dan kalau misalnya teman-teman punya masalah kerontokan rambut, terutama saat diet, dan bingung nih cari solusi untuk mengatasi kerontokan rambut, dan gimana sih memicu pertumbuhan rambut baru, kalian bisa pakai Natur Hair Care ini tentunya. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana sih cara beli produk Natur Hair Care ini, gampang banget caranya teman-teman. Jadi kalian cukup buka aplikasi Shopee dan kalian langsung order di sini.
Nah, kalau teman-teman mau gampangnya lagi, tinggal buka aja description box aku karena aku udah masukin link pembelian produknya di sini. Buka description box ya, jangan lupa. Nah, setelah kalian tahu di mana belinya, pasti teman-teman penasaran dong. Kira-kira harganya berapa sih? Nah, ada tips nih untuk merawat produk Natur Hair Care kalian. Jadi, yang pertama, simpan di tempat kering dan sejuk ya teman-teman. Jangan sampai produknya kemasukan air supaya khasiat dari Natur Hair Care ini tetap terjaga. Nah, sekarang kita cari tahu yuk harganya berapa aja sih. Ada sampo aloe vera nih ukuran 270 ml, 33.600. Selanjutnya ada Natur Conditioner aloe vera ukuran 165 ml, harganya 24.500. Lalu ada Hair Tonic aloe vera 90 ml, harganya 33.600 aja loh. Ada juga nih Hair Vitamin aloe vera ukuran 80 ml, harganya 21.000 aja. Dan yang terakhir ada Natur Hair Mask aloe vera ukuran 15 plus 7,5 gram, harganya 7.000 aja. Murah-murah banget kan? Tuh, murah-murah banget kan setiap itemnya teman-teman, dan pastinya ini tuh manfaatnya maksimal dan bisa banget digunakan jangka panjang. So, tunggu apa lagi, langsung di order Natur Hair Care favorit kalian dan juga disesuaikan dengan kebutuhan rambut kalian ya teman-teman, karena Natur ini variannya banyak. Jadi kalian bisa milih mana nih yang paling cocok sama rambut kalian, oke? Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang udah pakai produk Natur, aku pengen tahu nih apakah hasilnya sama dengan yang aku gunakan atau kalian mungkin cobain varian lain. Nah, itu manfaatnya gimana di rambut kalian teman-teman? Apakah hasilnya sama atau beda? Nah, kalau beda hasilnya seperti apa nih? Mungkin kita bisa diskusi. Jadi jangan lupa komen di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan ya. Oh iya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau request aku bikin video apa lagi selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe supaya kalian jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru, oke? Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. See you on next vlog. Bye-bye.